Halo, ibu-ibu wanita Deborah, apa kabar? Sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Bapa yang terbaik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu terhadap kami, hari lepas hari, saat lepas saat, hingga hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar, begitu juga ibu-ibu wanita Deborah. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami Tuhan. Biarlah firman yang hamba-Mu taburkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema taat membawa berkat. Taat artinya patuh menuruti perintah dengan ikhlas. Jadi patuh melakukan perintah tapi dengan hati yang ikhlas. Ada juga melakukan perintah tidak dengan hati yang ikhlas. Contohnya kita menyuruh anak kita mengerjakan sesuatu tapi dia tidak senang. Dilakukannya tapi dengan bersungut-sungut. Itu tidak taat. Itu juga kita, ibu-ibu yang lagi ngetren nonton drakor. Nah, suami kita menyuruh untuk memasak. Akhirnya karena asiknya kita menonton, disuruh mengerjakan sesuatu, kita kerjakan tapi dengan terpaksa, bersungut-sungut. Jadi kalau taat itu patuh melakukan perintah dengan tulus hati, dengan ikhlas. Berkat itu bermacam-macam. Artinya berkat mendatangkan keberuntungan, mendatangkan manfaat, berfaedah. Berkat itu bermacam-macam. Berkat jasmani itu yang kita minta saat ini. Berkat materi, semua manusia membutuhkan uang. Untuk segala sesuatunya kita perlu duit. Berkat dalam rumah tangga juga anak-anaknya berhasil menjadi manusia yang mandiri dengan pekerjaannya, itu juga kita rindukan. Berkat rohani, keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Bagi orang-orang percaya, ini juga harus kita jaga keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Taat membawa berkat. Ini yang paling sering kita dengar taat itu adalah Abraham. Mari kita lihat di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, maka ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi Abraham itu hanya dengan iman dia taat melakukan perintah Tuhan. Nah, kita baca ceritanya di Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Inilah ayatnya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi Abram disuruh Allah pergi meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya Ur Kasdim, ke tempat yang belum dia tahu. Saat itu Abram sudah berumur 75 tahun. Kalau Sarah saat itu dia sudah menopause, jadi dia sudah di bawah manusia produktif, jadi manusia atau ibu-ibu yang sudah lansia. Mereka belum punya keturunan. Harta mereka banyak. Karena dikatakan di situ, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut dengan bersama-sama dengan dia. Lot itu anak saudaranya. Nah, Abram tidak menyangkal atau berkata kepada Allah, kemana kami akan pergi? Sementara saya sudah banyak harta di sini, sudah di zona nyaman. Abram tidak berkata begitu kepada Allah, tapi dia melakukan. Itulah ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram melakukan perintah Allah, taat melakukan. Sementara saat itu mereka belum punya keturunan. Tapi Allah memberkati Abram setelah dia melakukan perintah Tuhan. Hartanya semakin banyak. Lembu, sapi, kambing, domba, keledai maupun unta, dan juga Lot diberkati Tuhan. Itu di ayat selanjutnya. Inilah kalau kita melakukan perintah Tuhan. Bahkan bukan hanya harta yang diberikan Tuhan, keturunan juga diberikan Tuhan. Padahal Abram sudah 75 tahun. Sarai sudah menopause, tapi setelah Abram 100 tahun dia mempunyai keturunan dari Sarai. Apa dikatakan dalam Kejadian 13 ayat 16? Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Jadi keturunan Abraham itu sangat banyak seperti debu tanah. Bahkan juga di dalam Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abram itu diberkati dengan harta, diberkati dengan keturunan seperti debu tanah dan juga bintang-bintang di langit. Bahkan di dalam Alkitab juga dikatakan, kalau mereka mengatakan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Inilah orang yang taat melakukan perintah Allah, diberkati dalam segala hal. Mari kita lihat contoh yang kedua. Kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Kayu gofir itu kayu jati, kayu yang terbaik. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu kulit kayu. Jadi kalau kayu makin lama makin menyusut.
supaya tidak ada lubang-lubang antara kayu satu dengan kayu yang lain, dibuatlah pakalnya, ditutupi dari luar dan dari dalam. Dibuat juga bahtera ini berpetak-petak. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan tingginya 30 hasta tingginya. Nah, kalau 1 hasta itu 1 pergelangan tangan. Dari jari sini ke pergelangan tangan. Jadi kalau kita buat ke meter, itu kira-kira panjangnya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, dan tingginya 13 meter. Nuh harus membuat bahtera itu 3 lantai. Ada di bawah, jadi buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala makhluk yang hidup, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung di udara, dari segala jenis hewan yang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Inilah ayat yang menentukan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Itu membangun bahtera bukan 1 tahun 2 tahun. Yang saya baca dalam buku yang lain itu sampai 100 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 120 tahun. Dan Nuh membangun bahteranya di gunung. Saya lihat di Google itu sekarang dikatakan Gunung Ararat di Turki bagian timur. Jadi dia membangun bahtera bukan di tepi pantai tapi di gunung selama 100 tahun. Tapi Nuh tetap melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Sampai saatnya mereka masuk ke dalam bahtera, semua binatang masuk, semua juga makanan mereka bawa ke dalam. Masuklah Nuh dengan istri beserta anaknya Sam, Ham, Yafet dan istri mereka masing-masing. Akhirnya diadakanlah itu. Air bah semuanya musnah, tinggallah Nuh. Karena Nuh dan istri, anak dan menantu melakukan perintah Tuhan. Sehingga dia diberkati. Abraham diberkati melakukan perintah Tuhan. Nuh diberkati karena melakukan perintah Tuhan membuat bahtera. Mari kita lihat contoh di perjanjian baru. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kalau pernikahan di Israel zaman dulu itu minumannya harus anggur. Dan kalau masuk ke tempat-tempat atau pernikahan atau ke rumah-rumah harus cuci kaki. Sampai suatu saat yang punya pesta kehabisan anggur. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, penuhkanlah tempayan-tempayan ini. Dipenuhkan dengan air biasa. Namanya juga untuk cuci kaki kan. Bisa aja air sungai, air sumur, bukan air yang steril atau aqua. Tapi air biasa, dipenuhilah tempayan-tempayan yang 6 itu. Bawalah kepada pemimpin pesta. Jadi cedoklah airnya yang dari tempayan, bawalah kepada pemimpin pesta. Pelayan ini melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Tidak bertanya, aduh malu masa air untuk membasuh kaki kami bawa. Tidak. Mereka melakukan seperti yang dikatakan Yesus, terjadilah mukjizat. Air biasa berubah menjadi air anggur yang lebih enak daripada yang pertama. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka mukjizat pun pasti terjadi. Terakhir saya kasih contoh, yaitu 10 orang sakit kusta. Mari kita lihat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi kalau zaman dulu penyakit kusta itu diungsikan, diasingkan ke tempat yang terpencil. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang sehat. Sama seperti kita sekarang. Keluarga kita yang terkena COVID tidak bisa bergabung dengan kita. Diungsikan sampai Tuhan panggil mereka, kita tidak bisa melihat. Di saat Yesus lewat, 10 orang sakit kusta ini melihat, mereka berteriak dari jauh karena tidak boleh dekat dengan orang tahir. Yesus Guru, kasihanilah kami. Ini kalau kita minta kepada Tuhan, kasihanilah saya Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Mereka mengatakan begitu. Yesus melihat, Yesus mendengar. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saat itu mereka belum sembuh. Tapi Yesus katakan pergi. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka tidak berkata nanti mereka tidak mau melihat kami karena kami masih sakit kusta. Tidak. Nah, ini yang perlu kita tiru. Mereka langsung pergi untuk mendapatkan imam-imam. Sebelum mencapai tujuan, sebelum ketemu dengan imam-imam, di perjalanan mereka sudah tahir. Allah itu tidak pernah mempermalukan kita. Allah selalu menolong kita. Tapi lakukanlah apa yang menjadi kehendak Allah. Taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Karena Allah itu adalah kebenaran. Allah itu juga adalah kasih. Mari kita wanita Deborah, wanitanya Allah, hiduplah dalam kebenaran dan kasih. Sehingga hidup kita ini memuliakan nama Tuhan.
Ada satu ayat yang akan saya berikan. Mari kita lihat di 1 Petrus 1. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saya ganti anak-anak menjadi wanita Deborah. Hiduplah sebagai wanita Deborah yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sehingga hidup kita ini hidup yang memuliakan Tuhan dan Tuhan juga memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, ibu-ibu khususnya wanita Deborah taat melakukan perintah-Mu. Sehingga hidup kami ini hidup yang memuliakan nama Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Yesus juru selamat kami. Apapun yang terjadi saat ini dunia diterpa oleh pandemi COVID-19. Tapi orang yang berserah berseru berlindung kepadamu tidak pernah engkau kecewakan. Janjimu ya dan amin. Tuhan memberkati kami semua, ibu-ibu wanita Deborah dan juga pendengar di luar wanita Deborah. Tuhan berkati, berkat jasmani, berkat materi, keluarga kami diberkati dan juga seluruh hidup kami, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin.